Ini saya akan merangkum film yang berjudul Bad Boys for Life. Film Bad Boys ini sudah memiliki 3 seri sebelumnya, dan ini adalah seri yang terakhir. Film yang diproduksi oleh Columbia Pictures ini dibintangi oleh salah satu aktor terbaik Hollywood, yaitu Will Smith. Dengan rating 6,6 di IMDb, film ini menyuguhkan jalan cerita dan action yang sangat keren untuk ditonton. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita recap alur filmnya. Film ini dibuka dengan aksi kejar-kejaran mobil dengan polisi, dan kita diperlihatkan dengan sang pemeran utama yang bernama Michael Lowry atau biasa dipanggil Mike, dan partnernya yang bernama Marcus. Mereka berdua adalah anggota kepolisian Miami. Mike yang kebut-kebutan dengan Porsche birunya tampak sedang mengejar sesuatu. Ternyata bukan mengejar penjahat atau bandar narkoba. Mereka pergi ke rumah sakit dan faktanya mereka terburu-buru karena anaknya Marcus melahirkan. Dan film Bad Boys pun dimulai. Kemudian, scene berpindah di sebuah penjara di Meksiko. Terlihat salah seorang tahanan seperti membacakan mantra. Dan tiba-tiba langsung menusuk salah satu penjaga hingga ia bersimbah darah. Kemudian dia pun dilarikan menggunakan ambulans menuju ke rumah sakit. Sesudah itu, salah satu penjaga melihat mesin cuci yang banyak darah. Padahal saat dia membukanya, ternyata itu adalah penjaga yang seharusnya dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan orang yang dibawa ambulans itu adalah tahanan yang menusuknya. Saat di tengah jalan, ambulans itu berhenti karena ada mobil terbalik di depannya. Dan tiba-tiba ambulans itu diserang. Dan yang menyerang ambulans itu adalah anak dari tahanan tersebut. Setelah itu, mereka pun pergi. Kemudian scene berpindah dan nama dari tahanan itu adalah Isabella Aretas dan anaknya bernama Armando. Kemudian Isabella memecahkan vas yang berisi koordinat warisan suaminya beserta nama-nama orang yang menghancurkan keluarga mereka dan harus dilenyapkan, termasuk Mike Lowry. Setelah menemukan harta warisan yang bernilai jutaan dolar itu, tanpa disangka orang yang disewa Armando untuk mengambil harta itu malah mengkhianati Armando dan menginginkan bagian lebih. Biasalah kau segapo. Dan dengan jiwa pembunuh orang tuanya yang mengalir di tubuhnya, Armando dengan cepat menghabisi orang itu dan keadaan pun menjadi terkendali. Adegan beralih di mana para anggota kepolisian sedang berpesta merayakan kelahiran cucu Marcus. Kemudian Marcus berbincang dengan Mike yang ingin agar mereka pensiun karena Marcus ingin melihat cucunya tumbuh dewasa. Tetapi Mike tidak setuju dan tetap ingin memburu penjahat sampai umur mereka 100 tahun. Kemudian mereka bertaruh lomba lari. Jika Mike menang tidak ada pensiun dan sebaliknya jika Marcus yang menang mereka harus menyerahkan surat pensiun. Pada saat sedang lari, tiba-tiba pengendara motor hitam melewat dan langsung menembak Mike. 4 selongsong peluru pun menembus dan bersarang di tubuhnya Mike. Mike pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan dioperasi. Marcus langsung berdoa meminta kesempatan untuk Mike. Di markas, mereka menyelidiki siapa penembak Mike. Kemudian penembak yang ternyata Armando memburu para penegak hukum lainnya. Scene kemudian time jam 6 bulan kemudian terlihat ada sebuah pergelaran acara dan Marcus tampak sedih. Ternyata itu adalah acara pernikahan anaknya dan melakukan sedikit terapi mulut. Setelah itu terlihat Mike Lowry yang sudah sembuh dan tertunda ajalnya. Kemudian Mike bangkit dari kursi rodanya dan memberikan pesan nasihat kepada kedua mempelai. I am is hard. Mantra that we say to each other together. We die together. Bad boys for life. Malamnya, Mike mendatangi kapten meminta untuk menyelidiki kasusnya. Tetapi, kaptennya menolak dan berkata agar Emo yang menanganinya. Perlu diketahui, Emo adalah tim khusus di Departemen Kepolisian untuk menangani kasus yang rumit dengan metode investigasi yang baru. Mike memaksa menugaskan dia dan Marcus. Tetapi, kapten yang bernama Howard itu berkata, Have you talked to your partner? Mendengar hal itu, Mike langsung mendatangi Marcus dan memintanya untuk menangani kasus ini. Tetapi Marcus menolak karena ingin pensiun. Mike pun berusaha membujuknya, tetapi ya apa mau dikata, Marcus tetap menolak. Look, Marcus, one last time. No, Mike. Setelah itu, Armando memposting video penembakan Mike ke internet.
Video tersebut itu pun dengan cepat menyebar dan menjadi berita headlines. Mike yang melihat berita itu sambil termilan, tiba-tiba kedatangan Rita. Tujuan kedatangan Rita adalah untuk meminta Mike mundur dan agar tim Emo saja yang dipimpinnya untuk menangani kasusnya Mike. Mike hanya mengatakan hasta el fuego. Hasta el fuego. Ingat ya kata-kata itu, karena itu penting. Dan kita akan tahu jawaban itu nanti. Keesokan harinya, Mike dengan pakaian high-beast-nya dan menyiapkan beberapa senjata pergi dengan mengendarai Porsche birunya. Sedangkan Marcus hanya di rumah menikmati masa santuinya. Mike pergi ke tempat potong daging yang bernama Manny yang diperankan oleh DJ Khalid. Ternyata, selain berprofesi sebagai DJ, Khalid juga seorang tukang potong daging. Setelah datang, tanpa permisi dan mengucapkan salam, Mike langsung memukulnya dan membergolnya. Mike bertanya kepada Manny siapa yang membuat peluru yang digunakan untuk menembaknya. Manny yang awalnya mengelak, tetapi tangan yang terus dihantam oleh Mike pun akhirnya memberitahu. Kemudian Mike langsung pergi ke tempat Kapten Howard untuk memberitahu pedagang senjata yang menjual senjata yang digunakan untuk menembak Mike. Penjual itu bernama Booker Gracie. Mike pun meminta kepada Kapten untuk menyelidiki kasusnya dan Kapten Howard pun terpaksa menyetujuinya, tetapi hanya sebagai konsultan atau pengamat. Mike pun bertemu anggota Emo lainnya dan mereka tampak tak senang dengan kehadiran Mike. Setelah mendapat informasi bahwa penjual senjata yang digunakan untuk menembak Mike melakukan penjualan lagi, mereka pun langsung pergi ke lokasi. Setelah sampai di lokasi, mereka langsung mengintai tempat tersebut. Saat melihat gambaran visual, mereka pun melihat Booker Gracie yang sedang melakukan transaksi. Mike pun melihat tas yang berisi itu kosong dan menyangka itu adalah jebakan. Seketika, Mike pun langsung pergi ke sana tanpa menghiraukan perintah dari tim Emo. Kelly, yang salah satu anggota tim Emo, disuruh untuk menemani Mike. Pada saat Mike dan Kelly sampai, benar saja, mereka pun saling menembak. Melihat itu, Mike yang datang tanpa diundang pun ikutan menembak mereka. Mike pun mendapatkan Booker dan langsung membawanya. Tiba-tiba mobil lewat, Mike dan Booker menghindar. Booker pun langsung kabur saat Mike lengah. Pada saat Booker lari, tanpa disengaja, Booker terkena ledakan dan terpental. Tanpa disangka, perut Booker tertancap besi dan si kawan itu pun akhirnya lewat. Di sisi lain, Marcus menerima telepon dari Carver Remy, mantan informannya dulu. Remy mengatakan bahwa orang yang ingin menembak Mike datang dan ingin membunuhnya. Di TKP, Kapten kesal dan marah-marah kepada Mike karena tidak mematuhi aturannya. Setelah itu, Mike ditelepon Marcus untuk menuju ke tempat Remy. Di tengah jalan, mereka singgah ke spa untuk mengantar cucu Marcus. Setelah sampai, ibaratkan nasi sudah menjadi bubur, Carver Remy sudah tewas dan jatuh tepat di atas mobil Marcus. Melihat hal itu, Mike langsung bergegas ke dalam. Saat Marcus menelpon polisi, terlihat Mike yang sedang berkelahi dengan pelaku. Pelaku itu pun berhasil kabur, sementara Mike dan Marcus pulang dengan kondisi mobil atapnya yang penyok. Scene kemudian berlanjut, terlihat Mike mendatangi Kapten Howard. Kapten Howard memberitahu filosofi kehidupan kepada Mike, dan Mike pun langsung terdiam mendengar itu. Setelah selesai, Kapten Howard mengundang Mike untuk makan malam. Tanpa diduga, Kapten Howard tertembak dan ternyata yang menembak itu adalah Armando. Mike yang shock melihat itu pun langsung memanggil bantuan. Detective Mike Lowry. Captain is down. Sayangnya, sang kapten nyawanya tidak dapat tertolong dan akhirnya ia pun meninggal. Pada saat pemakaman sang kapten, mereka terlihat sangat sedih dan meninggalkan duka tersendiri bagi mereka. Malamnya, Marcus mendatangi Mike agar memburu pelaku untuk yang terakhir kalinya. Last time. Keesokan harinya, Mike dan Marcus pergi mendatangi seorang angkutan yang bekerja untuk Booker. Setelah sampai di kediamannya, tiba-tiba tim Emo datang membantu mereka dan menangkap angkutan itu untuk mencari informasi darinya. Pada saat di markas, mereka mencari informasi dari file angkutan tersebut dan didapatilah petunjuk orang yang memungkinkan bekerja untuk penembak Mike. Orang itu bernama Zuelo. Ternyata malam itu Zuelo berulang tahun dan merayakannya di salah satu klub malam di Miami. Mereka pun bersiap untuk menculiknya.
Has anyone informed the bad guys? Mereka pergi ke klub tersebut dengan menyamar. Mereka pun mengintai Zuelo dan tengah siaga. Pada saat ingin menangkap Zuelo, tiba-tiba dia kabur dan langsung pergi secepatnya. Mike dan Marcus pun segera mengejarnya. Mereka berdua dengan cepat mengejarnya sambil membuat membacot di tengah jalan. I need to tell you something. Okay, give me 1 second. Let me see if it's way. Hold on. We get a timeout. Damn, told the Lord that if you made it through. I knew you was bullshitting with that. Violence is what we do. Mike pun dengan tepat menembak Zuelo di kepala hingga ia terjatuh dari sepeda motornya. Oh, damn. Oh, that is some elephant. Mike, what? Yo, I can't help it, but pop that shit. Pada saat ingin dibawa, tiba-tiba anggota Zuelo datang dan langsung menembak mereka berdua. Pada saat mereka terpojok, tim Emo datang dan langsung menyerang anggota Zuelo. Pada saat Marcus lengah, Zuelo pun langsung kabur. Mike dan Marcus pun mengejarnya menggunakan motor, diikuti oleh anggota Zuelo lainnya. Adegan tembak-menembak di jalan raya pun tak dapat lagi terelakkan. Setelah sampai di jembatan, tiba-tiba Armando datang menggunakan helikopter untuk menjemput Zuelo dan menembakkan peluncur roket ke arah Mike. Dan Mike pun berhasil mengelak. Zuelo pun menaiki anak tangga helikopter dan Mike mengikutinya. Armando yang ingin menembak Mike dihalangi oleh Zuelo. Dengan terpaksa Armando menembak Zuelo. Pada saat Armando ingin menembak Mike, Armando mengatakan "Hasta el fuego". Hasta el fuego. Tiba-tiba Marcus menembaki helikopter Armando dan Mike pun lagi-lagi tertunda ajalnya. Mereka pun tiba di markas. Mike meminta tolong kepada salah satu anggota Emo yang bernama Dorn untuk mencari informasi melalui handphone Zuelo. That's 2 months. Sementara kabar buruk datang dari Rita bahwa Emo telah dibekukan. We're shut down. Almost done. Setelah itu, Mike tampak gelisah. Marcus pun datang untuk bertanya. Dan fakta besar pun terungkap. Mike bercerita kalau dia dulu menyamar sebagai supir Isabella. Isabella dan suaminya adalah kartel narkoba terbesar di Meksiko. Mereka berdua juga dianggap sebagai pahlawan di sana. Dia atau Isabella adalah seorang penyihir atau penyembah setan ya bisa dibilang. Isabella pun jatuh cinta kepada Mike dan sempat melakukan terapi pompa alias berhubungan badan. Dan faktanya Armando itu adalah anak kandung dari Mike sendiri. Sedangkan kata Hasta el fuego adalah kata-kata yang diciptakan oleh Isabel dan Mike yang berarti kita akan bersama sampai kita terbakar. The right age. He's crazy like me. He's ruthless like me. You jumping to conclusion. I love you, man. Love you, man. Mike pun pergi ke Meksiko untuk menyelesaikan semuanya. Tanpa disangka Marcus mengikutinya. Mike meminta Marcus untuk pulang tetapi Marcus menolak. Setiba sampai di Meksiko, Mike pergi ke tempat kenalannya untuk diberikan bantuan senjata. Pada saat istirahat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan mereka pun bersiaga. Saat dibuka, ternyata itu adalah tim Emo yang datang untuk membantu mereka. Dan mereka pun bersiap sambil menyusun rencana. And we're on a plane back to the States by dawn. Mike datang ke tempat pertemuan sambil diawasi oleh tim Emo. Sementara Marcus mengendap-endap dari sisi lain. Mike pun akhirnya bertemu dengan Isabel. Mejor te debo de decir, Mike. Te quería muerto. It was gonna be a surprise. Pada saat berbincang, tiba-tiba sinyal terputus dan Marcus pergerakannya ketahuan. Armando datang dengan pasukannya sambil menyandra Marcus. Pada saat mereka terpojok, tiba-tiba tim Emo datang dan langsung menyerang mereka. Adegan menembak yang epik pun terjadi lagi. Armando dan Isabel ingin kabur menggunakan helikopter. Mike dan Marcus yang melihat itu pun langsung mengejar mereka. Marcus menembak helikopter tersebut tanpa disangka helikopter itu jatuh ke gedung dan membuat kondisi menjadi sangat kacau. You got a fucked up family, Mike. Pada saat Isabel terpojok, Armando menarik Mike dari bawah dan mereka pun bertarung. Pada saat Armando lengah, Mike mengatakan kepada Armando kalau dia itu adalah anak kandungnya. Armando, you're my son. Tetapi Armando tetap melawan.
Saat Armando bertanya sekali lagi, Isabel pun datang dan Mike menyuruh untuk menanyakannya langsung kepada Isabel. Isabel yang awalnya ngeles pun akhirnya mengakui. Is he my father? Yes. Ketika Isabel ingin menembak Mike, Armando langsung menghalanginya hingga dia sendiri tertembak. Saat ingin menembak Mike, tiba-tiba Rita datang dan langsung membunuh Isabel hingga ia terjatuh dan terbakar di bawah. Tiba-tiba terjadi ledakan hingga Marcus terhempas. Mike dengan sigap langsung menangkap Marcus. Saat genggaman Mike mulai lepas, Armando langsung bangkit dan membantu Mike. Kemudian mereka pun berhasil keluar dengan selamat walafiat. We need a trauma dress. Can't promise you it's gonna be all good. I can promise you I'm gonna be there, alright? Kemudian scene berpindah, terlihat mereka sedang berpesta merayakan Rita yang naik pangkat menjadi kapten. Saat sedang berpesta, Mike meminta waktu untuk berbicara kepada Marcus berdua. Mike mengatakan kepada Marcus kalau dia ingin pensiun, Mike tidak akan menghalanginya. Tetapi Marcus mengatakan seumur hidup, Set for life. yang artinya dia akan tetap memburu penjahat bersama Mike untuk selamanya. Mike yang sedang mendengar hal itu memberi hadiah liburan kepada Marcus, sementara cucunya akan diurus sendiri oleh Mike. Gotta sing it right, man. Kemudian terdapat kredit scene yang memperlihatkan Mike mendatangi Armando yang sedang dipenjara. Mike menawarkan kepada Armando, dan Armando pun tertarik dengan penawaran itu. Dan film ini pun tamat. Sedikit ulasan, ya film yang dibintangi oleh Will Smith dan Martin Lawrence ini menyuguhkan sinematografi yang sangat keren. Dengan asik komedi yang lucu dari kedua pemeran utama, kita sebagai penonton dibuat tidak bosan untuk menontonnya sampai habis. Dan ada kabar baik, terdengar bahwa Bad Boys 4 sedang digarap. Oke, saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe serta tinggalkan komentar di bawah ya. Oke, see you on next video.